Bab 2957. Satu orang sudah cukup. Mendengar kata-kata pena kebenaran agung, hati Mile langsung berdebar kencang. Tamatlah. Orang ini pasti kabur sendiri. Hei. Mile menghela nafas dalam hati. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Masih bisa terus memamerkan kulit macan tuan pena kebenaran agung. Di kejauhan, pria paruh baya itu mencibir, "Pena kebenaran agung, kesampingan dulu masalah bagaimana kamu bisa lolos. Kita bicara saja masalah kamu bergabung dengan orang luar untuk membunuh aturan hukum. Apa kamu tahu apa kejahatannya?" Pena kebenaran agung kembali tenang, dia adalah orang pilihan majikan. Pria paruh baya melirik ke arah Mile, lalu berkata, "Kamu bilang dia adalah orang pilihan majikan, tapi apakah dia memiliki dekrit Tao yang ditinggalkan oleh majikan?" Pena kebenaran agung hening. Pria paruh baya itu menambahkan, "Jika dia benar-benar orang pilihan majikan, kenapa tidak ada dekrit Tao? Sekalipun tidak ada dekrit Tao, dunia hukum kami setidaknya pasti menerima perintah dan pemberitahuan dari majikan, tapi ini sama sekali tidak ada. Bukan hanya itu, orang ini sama sekali tidak memiliki keberuntungan destiny." Pena kebenaran agung, "Kamu kira aku ini anak berusia 3 tahun? Pena kebenaran agung menghela nafas dengan suara rendah, "Jika kamu tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." Pria paruh baya itu berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak ingin bicara omong kosong lagi denganmu." Saat mengatakan ini, dia melihat ke arah Mile, "Membunuh aturan hukum dunia hukum aku adalah dosa besar. Kamu mau sendiri ikut aku, atau aku bawa kamu pergi?" Mile berpikir sejenak lalu berkata, "Kalian mau menghakimiku?" Pria paruh baya itu memandang Mile, "Ya." Mile tersenyum dan berkata, "Aku tidak ingin pergi bersamamu." Pria paruh baya itu membuka telapak tangannya. Seuntai rantai besi yang menyala tiba-tiba muncul di tangannya. Pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, "Ini adalah rantai hukum, senjata dewa yang sangat menakutkan, kamu jangan lengah." Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba mengayun rantai hukum. Boom! Dalam sekejap, jimat api yang tak terhitung jumlahnya muncul tepat di sekitar Mile dan jimat api ini mengalir ke arah Mile seperti hujan lebat. Mile sedikit mengernyit, ada tatapan serius di matanya. Harus dikatakan bahwa kekuatan pria paruh baya ini memang sangat luar biasa. Kekuatan lawan setidaknya berada di puncak tiada jalan. Tidak hanya itu, kekuatan aturan hukum yang ada dalam rantai ini juga sangat kuat. Pertama kali bertemu dengan lawan, Mile tidak takut, sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat. Perang. Mile membuka telapak tangannya, pedang dunia tiba-tiba naik ke langit. Dia tidak menggunakan pedang biru gaib karena dia ingin melakukan pertarungan yang menyenangkan. Saat pedang dunia membubung ke langit, energi pedang yang kuat langsung menghancurkan abjad kuno api di sekitarnya. Pada saat yang sama, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya menebas langsung menuju ke arah pria paruh baya. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, kultivator pedang. Saat berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan melempar rantai hukum di tangannya. Puff! Dengan ayunan ini, kemanapun ia lewat, ruang waktu meledak. Bermain keras. Boom. Tiba-tiba semburan api dan cahaya pedang meledak dan kedua pria itu mundur secara bersamaan. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berhenti dan membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, jiwa pedang dunia berubah menjadi pedang terbang dan menebas pria paruh baya. Dalam sekejap, galaksi dipenuhi energi pedang. Di kejauhan, ekspresi kesungguhan melintas di mata pria paruh baya itu. Dia tidak berani gegabah.
Dia membuka telapak tangannya dan rantai hukum di tangannya tiba-tiba naik ke langit. Dalam sekejap, kekuatan aturan hukum yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit berbintang. Bermain keras. Bum 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 bum. Segera, seluruh galaksi mendidih. Cahaya pedang dan cahaya api yang tak terhitung jumlahnya hancur, seluruh langit berbintang berada dalam kekacauan. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berdiri dengan pedang di tangannya. Dia memandang pria paruh baya di kejauhan, darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Kekuatan garis darah. Saat berikutnya, Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Sinar cahaya pedang menyapu. Di kejauhan, pria paruh baya sedikit menyipitkan matanya, lalu melambaikan tangan kanannya. Rantai hukum tiba-tiba berubah menjadi perisai hukum di depannya. Pedang tiba. Boom! Perisai hukum bergetar hebat, kemudian orangnya mundur ribuan mil bersama perisai itu. Begitu dia berhenti, Mile menyerang dengan pedang lagi. Boom! Nyala api berkobar dan pria paruh baya itu mundur puluhan ribu mil lagi. Dengan berkah kekuatan garis darah, kekuatan Mile pun semakin meroket setiap saat. Begitu pria paruh baya berhenti, pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menebas dari langit dan bumi. Ekspresi keganasan muncul di mata pria paruh baya itu, dia mengangkat rantai hukum di tangannya. Puff! Dalam sekejap, kekuatan aturan hukum yang menakutkan naik ke langit seperti arus deras dan pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke belakang. Namun pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di hadapannya. Berikutnya, cahaya pedang berdarah menebas lurus ke bawah. Mata pria paruh baya tiba-tiba mengecil. Menghadapi pedang Mile, dia tak berani lagi bertarung keras karena pedang Mile semakin kuat. Namun, pedang Mile juga sangat cepat, dia ingin menghindar, tapi tidak bisa sama sekali. Hanya bisa menerimanya. Pria paruh baya itu membalikkan telapak tangannya, rantai hukum langsung melingkari lengan kanannya. Pedang mendarat. Boom! Rantai hukum bergetar hebat dan pria paruh baya itu langsung mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Tapi kali ini, setelah dia berhenti, rantai hukum di lengan kanannya sudah retak. Melihat pemandangan ini, wajah pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi serius. Di kejauhan, pikiran Mile bergerak, pedang dunia dan jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya pedang dan menebas pria paruh baya itu. Ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah drastis, dia bergegas ke depan dan melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan aturan hukum yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Bum 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 bum. Galaksi ini mendidih lagi. Saat ini, Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Puff. Suara robekan yang tajam tiba-tiba terdengar. Boom. Di kejauhan, sesosok tubuh langsung ditebas puluhan ribu kaki jauhnya dengan cahaya pedang. Sosok ini adalah pria paruh baya. Begitu pria paruh baya itu berhenti, sebilah pedang ditekan di antara alisnya dan di sekelilingnya, ada pedang melayang yang tak terhitung jumlahnya. Kalah. Pria paruh baya itu menatap Mile dari kejauhan, kultivator pedang. Di kejauhan, mata Mile perlahan tertutup. Setelah beberapa saat, energi darah di tubuhnya berangsur-angsur surut. Saat semuanya kembali normal, Mile membuka matanya dan berjalan perlahan. Dia menghampiri pria paruh baya itu dan berkata, "Kamu sudah kalah." Setelah pria paruh baya itu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku sudah kalah." Mile melihat rantai hukum di tangan pria paruh baya itu, benda ini bagus. Pria paruh baya itu melirik Mile, lalu menyerahkannya pada Mile, "Untukmu." Mile mengangguk, "Terima kasih." Pria paruh baya itu membuka telapak tangannya, cincin penyimpanan emas perlahan melayang di depan Mile, "Ini juga untukmu." Mile melirik ke cincin penyimpanan, "Apa ini?"
Pria paruh baya itu berkata, cincin penyimpanan, ada 10 juta kristal aturan di dalamnya, semua tabunganku. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku merasa tidak enak menerima hadiah sebesar itu dari orang asing. Pria paruh baya itu berkata dengan serius, aku dengan sukarela memberikannya kepadamu. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, karena itu niat tulusmu, aku tidak akan sopan. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanannya. Pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku sedang terburu-buru saat datang ke sini, dan aku lupa anjing di rumah belum beri makan. Mile mengangguk sedikit, kalau begitu cepat kembali. Jangan sampai anjingnya kelaparan. Pria paruh baya berbalik dan menghilang ke langit tanpa ragu-ragu. Mile memandang cincin penyimpanan di tangannya dengan sedikit jijik. Puluhan juta kristal aturan, ini jumlah uang yang sangat besar. Pada saat ini, pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, kamu tidak takut setelah kamu melepaskannya, dia datang membawa banyak aturan hukum untuk mengalahkanmu. Mile berkedip, datang 1 orang, 10 juta kristal aturan, 10 orang, 100 juta kristal aturan. Keren sekali. Pena kebenaran agung. Mile tertawa, lalu berbalik dan menghilang di kejauhan. Tak lama kemudian, Mile menemukan Liliana. Saat dia sedang bertarung dengan pria paruh baya tersebut, karena kekuatannya terlalu kuat, dia meminta Liliana mundur ke samping. Melihat Mile, Liliana berkedip, menang. Mile tersenyum dan berkata, tentu saja. Liliana mengacungkan jempol, luar biasa. Mile tertawa lalu menghilang bersama Liliana di tempat. Mile menemukan Furgoli dan yang lainnya. Dia membuka telapak tangannya dan segel hukum muncul di tangannya. Mulai sekarang, tidak ada aturan hukum di sini. Aku akan mengatur ulang aturan hukum di sini. Mendengar ini, Furgoli dan 3 lainnya saling memandang dengan kaget. Mile berkata lagi, ayo pergi ke Sekte Violen. Furgoli berkata dengan suara dalam, mau memanggil lebih banyak orang. Mile melirik Furgoli dan berkata sambil tersenyum, aku sendirian sudah cukup. Pimpin jalan. Furgoli mengangguk dengan cepat. Semuanya berangkat ke Sekte Violen. Di tengah perjalanan, mata Mile sedikit terpejam. Dia masih memikirkan pertarungan tadi. Jika barusan dia menggunakan pedang biru gaib, paling hanya 3 pedang saja sudah mampu membunuh pria paruh baya itu, karena pedang biru gaib terlalu mengekang kekuatan aturan hukum. Tapi, dia tidak menggunakannya, karena dia ingin melihat kekuatan dia yang sebenarnya. Masih belum cukup. Mile menghela nafas dalam hati. Dia menemukan bahwa di antara tingkat yang sama, dia mungkin belum benar-benar mencapai tingkat tak terkalahkan. Apalagi sekarang dia sudah mulai bersentuhan dengan alam tiada jalan, yang artinya dia bisa berhubungan dengan lebih banyak master top. Alam Tiandao. Apalagi tidak hanya harus mencapai alam Tiandao, tetapi juga harus mengolah tubuh Tiandao. Tubuh fisik. Memikirkan hal ini, Mile tiba-tiba membuka matanya. Daisy masih belum selesai memurnikan pil obat. Pada saat ini, ruang waktu di depannya tiba-tiba bergetar sedikit dan tak lama kemudian, keluarlah seorang pria berbaju hitam. Orang yang datang tak lain adalah Anyo. Anyo menghampiri Mile dan membungkuk hormat, Tuan Muda Ye. Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebotol pil obat perlahan melayang di depan Mile. Mile merasa senang, lalu berkata, sudah siap. Anyo mengangguk, ya, Nona Daisy membuat total 9 pil obat. Katanya pil obat ini sangat efektif. Tuan Muda Ye tidak boleh mengkonsumsi terlalu banyak sekaligus, takut nanti tubuhmu tidak tahan. Mile tersenyum dan berkata, aku mengerti. Setelah mengatakan itu,
dia berhenti dan bertanya, "Bagaimana kabar Queen sekarang?" Anyo tersenyum dan berkata, "Ketua pavilion baik-baik saja. Dia bilang dia akan datang kepadamu setelah dia mengurus semuanya." Mile tersenyum dan berkata, "Kembalilah dan katakan padanya bahwa aku akan menunggunya." Anyo membungkuk sedikit lalu diam-diam melangkah mundur. Mile menyimpan pil obat itu, lalu melihat ke kejauhan dan tersenyum, "Ayo pergi." Tidak lama kemudian, semua orang tiba di Sekte Violen. Saat mereka tiba di Sekte Violen, ekspresi Furgoli bertiga menjadi sangat serius. Pada saat ini, ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba berubah, kemudian kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya secara langsung memblokir ruang waktu di sekitarnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan, "Kami sudah lama menunggu." Ada penyergapan. Bersambung.